Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Di part yang ketiga ini kita akan membahas tentang function atau metode yang ada di ActionScript ya, atau di Adobe Flash. Nah, jadi gini, kalau kita membuat program, ya kan, kita dulu diajarkan membuat program itu kan jangan sembarangan. Membuat program yang baik itu adalah pemrograman yang modular. Artinya, pekerjaan itu fokus dikerjakan oleh function saja. Dimana ketika kita membuat function, tentu saja nanti akan kita panggil. Tapi bedanya kita bisa memanggil function tersebut secara berulang-ulang. Di sini ada contoh penggunaan function. Teman-teman harus ingat juga istilah parameter ya. Parameter itu apa ya? Jadi bahasa gampangnya begini. Parameter itu adalah variabel yang ada di dalam kurung function. Jadi kalau setelah kita menuliskan function di dalam kurungnya nggak ada variabel, berarti itu tidak ada parameter atau tanpa parameter. Tapi kalau di dalam kurungnya ada deklarasi variabel, ya itulah berarti disebut ada parameternya, seperti itu. Contoh, misalnya ini ada function. Nah, function tulisannya harus hati-hati. Ini huruf kecil semua ya, function. Ini kalau kita benar nulisnya, maka function ini dicetak warna biru. Setelah itu di sini adalah nama dari functionnya. Kalau nama bebas, kita boleh ngasih nama apa saja. Asalkan ngasih nama tidak boleh pakai spasi. Contoh kayak gini, cetak pesan. Ini boleh, karena tidak ada spasi. Ya, seperti itu. Cetak pesan dalam kurung ya, kurung buka, kurung tutup. Berarti ini tidak punya parameter. Setelah itu saya menampilkan tulisan pesan ini dipanggil menggunakan function seperti itu, cetak pesan. Ya, ini pembuatan function di sini ya, memang terlihat sangat sembarangan kalau dibandingkan dengan Java, ya seperti itu. Hal yang saya jelaskan di sini mohon diingat baik-baik. Function yang saya jelaskan di sini tidak berlaku untuk Java ataupun C, karena ini khusus untuk Flash doang. Yang ini contoh yang tidak punya parameter, sekarang ini contoh yang punya parameter. Di sini kita deklarasikan dulu, misalnya ada variabel namanya name. Name di sini name-nya sekian, nama, cepot, prodi, sistem informasi. Oke, di sini ada function biodata ya, di mana parameternya 3, name, nama dan prodi. Nah, di sini menampilkan trace, name, nama dan prodi. Nah, ini function baru pendeklarasian saja. Jadi belum di output. Meskipun di sini ada trace, tapi ini belum di output, belum diproses. Nah, sekarang kalau function sudah dibuat, berarti mau kita panggil. Nah, pemanggilan function itu adalah langsung saja tuliskan nama functionnya. Contohnya sama seperti yang di atas ya, cetak pesan. Cetak pesan ini memanggil function yang di atas ini. Ini juga sama, biodata, ya, name, nama, prodi. Ini adalah memanggil function yang sudah kita buat di atas ini. Nah, enaknya Flash itu sama seperti Java. Jadi yang namanya pendeklarasian itu boleh aja di mana aja. Ini kan contoh pendeklarasian di tengah. Kalau Anda nulisnya di atas, boleh. Anda nulisnya di bawah, juga boleh. Pemanggilnya, ini juga bisa di atas, bisa di bawah, bisa di mana saja. Yang penting, function tersebut dipanggil. Cara pemanggilannya adalah cukup menuliskan nama functionnya dan mengirimkan nilai parameter kalau ada. Kalau yang ini kan ada parameternya ya, 3. 1, 2, 3, name, nama, prodi. Kita masukkan name, nama, prodi. Nah, berikutnya di sini ada function. Sama di sini function juga, tapi ini penjumlahan. Kita membuat function penjumlahan. Di sini kita lihat penjumlahan, kita punya parameter ABC, di mana ABC di sini number, dan penjumlahan juga number. Kalau kita mau membuat function tersebut berfungsi sebagai function, berarti metode yang menyimpan nilai atau menghasilkan nilai. Artinya di sini ada syntax return, maka di sini di bagian kanan harus dituliskan tipe daripada functionnya. Dan saya juga memberikan tipe functionnya adalah tipenya number ya, atau bilangan. Dimana di sini yang saya tampilkan atau yang saya return adalah A ditambah B ditambah C. Sehingga jika kita memanggil trace penjumlahan 1,4,6, saya memberikan nilai 1 ini untuk parameter A, 4 untuk parameter B, dan 6 untuk parameter C. Oke, kita langsung coba saja di Flash-nya ya. Di sini ngapain programnya? Ya gampang, 1 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 11. Sekarang gimana? Ada hal yang menarik nih.
Kalau saya memanggil function di mana kebutuhan parameternya 3, tapi saya memberi value cuma 2. Saya ngasih nilai 1 dan 4, 6-nya nggak saya masukin. Maka yang terjadi apa? Kalau di si Java, program ini udah error. Tapi kalau di Flash, programnya none. Oke, kenapa? Karena C tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi isinya berapa gitu. Isi value-nya berapa. Sekarang penjumlahan yang ketiga, di sini agak menarik ya. Ini juga sama, nyeleneh juga gitu ya. Kita lihat di pemanggilan yang ketiga, kita memanggil sama function penjumlahan, mengirimkan nilai 1 untuk A, 4 untuk B, dan 6 untuk C. Tetapi kita ngasih nilainya kelebihan. Ya, ngaco ya. Yang ini mah kekurangan, yang ini kelebihan. Kita tambahin satu lagi 8. 8 masuk ke mana? 8 tidak masuk kemana-mana. Karena yang diproses itu hanya 1 untuk A, 4 untuk B, dan 6 untuk C. Sehingga outputnya sama-sama 11. Kita akan bahas tentang jenis dari function. Waduh, ada banyak ya jenis dari function. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah function built-in. Built-in function. Built-in function adalah function bawaan. Function yang sudah ada dari sananya lah, bahasa gampangnya begitu. Built-in itu kan bawaan ya. Jadi ini function built-in sudah ada dari sananya, tinggal kita pakai saja. Contohnya apa? Trace, set interval, get timer, parse int, parse float, dan lain-lain. Yang sudah ada dari sananya itu disebut built-in. Caranya gimana? Ya, cara melihat function built-in itu gimana? Jadi di bagian sini nih, di bagian action di sini di bagian kiri kita lihat di sini ada yang namanya pengelompokan function. Nah, pengelompokan function, di dalam pengelompokan function ini ada function. Ya, cara pemilihannya adalah tinggal diklik 2 kali. Nah, seperti itu. Nah, ini disebut built-in function. Function yang sudah ada dari sananya. Ya, function yang sudah ada dari sananya. Oke. Ya, contohnya ini go to end play, ya. Lalu ada go to end stop. Lalu ada next frame, ada next scene, ada play, preframe, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya function-function yang ada di bagian sini ya. Ini disebut built-in function, function yang sudah ada dari sananya. Sekarang ada yang disebut dengan name and user defined function. Ya, dari istilahnya aja kita udah paham ya. Jadi ini function yang dideklarasikan sendiri oleh user. Dalam hal ini oleh programmernya. Jadi kita sendiri yang ngasih nama, yang definisikan function ini tuh buat apa sih? Ini yang namanya name and user defined function. Berarti contoh yang sebelumnya saya tampilkan juga di name and user defined function ya. Nah, ini name and user defined function. Jadi penjumlahan ini kan bukan bahasa Inggris ya. Ini bukan bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia. Ini pakai istilah semau saya saja. Berarti ini name and user defined function. Seperti itu. Function yang kita kasih nama sendiri dan kita pikirkan sendiri ini fungsinya buat apa. Oke. Contoh misalnya di sini saya punya function operator. Kita lihat di sini ya. Ini ada function operator di mana parameternya ada build 1, ada build 2, dan ada pilih. Build 1, build 2 number, pilih string. Sekarang operator juga dia punya tipe data yaitu number. Artinya apa? Artinya akan ada sintak return. Si program ini ngapain sih? Ini simple saja. Jadi kalau kita pilih simbol plus, maka kita menjumlahkan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Kalau kita milih simbol minus, maka build 1 dikurangi build 2. Kalau kali berarti build 1 dikali build 2. Kalau bagi berarti build 1 dibagi build 2. Kalau persen berarti mod ya. Build 1 di mod build 2. Sekarang di sini saya menampilkan ya, saya langsung trace. Nah, teman-teman di sini perhatian ya. Pemanggilan functionnya mana? Sekarang pemanggilan functionnya di dalam trace. Kalau teman-teman masih ingat ya di mata kuliah semester 2 dan semester 3. Semester 2 itu teman-teman belajar algoritma dan struktur data. Semester 3 belajar Java. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa pemanggilan function itu ada 2 cara. Pemanggilan yang pertama adalah pemanggilan secara langsung. Di sini, yang tadi kita langsung panggil nama metodenya atau nama functionnya. Pemanggilan kedua adalah melalui fungsi output. Nah, sekarang trace itu kan sudah jelas ya. Trace itu adalah fungsi output. Artinya kita bisa memanggil function lewat trace. Oke. Di sini kita menampilkan ya
10 ditambah 3 ini tulisan biasa, lalu kita memanggil function operator dengan mengirimkan nilai 10 untuk bil 1 dan 3 untuk bil 2. Sekarang simbolnya kita kirimkan simbol plus. Artinya kita perintahkan bahwa operator ini menjumlahkan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Kalau yang ini minus, 10 dikurangi 3 ya, bil 1 dikurangi bil 3. Kalau kali berarti 10 dikali 3 atau bil 1 dikali bil 2, seperti itu. Hasilnya seperti ini. Sekarang anonymous function. Nah, anonymous itu secara bahasa Indonesianya kan artinya tanpa nama ya. Jadi function berbedaan sama yang tadi. Kalau yang tadi functionnya punya nama, kalau yang ini enggak, punya nama. Kita membuat function di mana dia itu tidak punya nama. Contoh, kita bikin function pesan 1. Nah, ini kan kita kasih nama nih, nama functionnya adalah pesan 1. Jadi pesan 1 adalah nama function ya. Sedangkan di sini ada var pesan 2.2 function sama dengan function. Ini disebut anonymous function. Kenapa? Perasaan ada namanya deh di sini pesan 2. Kalau diperhatikan, pesan 2 ini bukan nama function. Pesan 2 ini adalah nama variabel. Jadi pesan 2 adalah nama variabel bukan nama function. Nama functionnya apa? Nama pasiennya nggak ada. Ya, nama functionnya nggak ada. Tapi kalau di flash dianggap saja nama functionnya itu pesan 2 gitu ya. Makanya di sini kita bisa memanggil pesan 2 ya, padahal pesan 2 bukan nama function melainkan nama variabel ya. Karena di sini flash itu pemrogramannya baik hati dan tidak sombong, sehingga meskipun kita salah bikin coding ini dianggap benar, karena maksud kita memanggil pesan 2 adalah kita memanggil fungsi atau function yang kita deklarasikan di dalam variabel pesan 2, seperti itu. Oke, kita coba saja. Lihat pesan 2 tidak error ini. Ini nggak error karena dianggap diwajarkan ya. Meskipun pesan 2 ini tidak punya nama, tapi dianggap pesan 2 ini adalah nama function, padahal aslinya bukan. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang callback function. Callback ini adalah function yang dipanggil setelah mengerjakan suatu event tertentu. Kita langsung coba aja ya aplikasinya. Di sini kita membuat variabel namanya custom listener, tipenya adalah objek dan dia adalah objek baru. Lalu kita membuat dari variabel custom listener ini kita deklarasikan function dari tipe objek. Nah, function yang ada di tipe objek itu sebenarnya ada banyak ya. Ini sebagai sampel saja. Di sini ada yang namanya function onKeyDown. Nah, onKeyDown ini yang disebut dengan callback function. Ya. Ini sebenarnya function yang sudah ada dari sananya. Tapi untuk memanggil function ini, kita harus punya dulu variabel. Nah, dalam kasus ini nama variabelnya adalah custom listener. Variabel custom listener kita bisa memanggil function callback yang bernama onKeyDown. Nah, sekarang fungsi dari onKeyDown sama onKeyUp itu bedanya apa sih? Kalau kita bicara key yang dimaksud bukan kunci ya. Key itu singkatan dari keyboard. Jadi key down itu artinya kalau kita sedang menekan tombol keyboard. Ditekan ya. Jadi ditekan itu ya dipencet, tapi belum dilepasin tangannya. Nah, kalau sudah dilepasin, itu namanya on key up. Dan di bawahnya kita harus tambahkan pendeklarasian custom listener, caranya key.add listener dalam kurung custom listener. Ini hubungannya dengan yang namanya istilah event handler ya, penanganan event. Oke, cara mencobanya adalah kita harus klik dulu di bagian sini yang stage yang sudah kita running. Di sini kan outputnya belum ada apa-apa. Kita klik dulu ini biar dia fokus, lalu kita tekan keyboard ya. Yang mana aja terserah, mau keyboard apa kayak gitu ya, mau tombol apa juga bebas. Saya menekan tombol keyboard nih, saya tekan, ini nggak saya lepasin ya. Terus saya tekan, tidak saya lepasin. Nah, sekarang saya lepasin, 1, 2, 3. Kebayang ya? onKeyDown itu ketika tangan saya menekan keyboard, nggak saya lepasin keyboardnya ya, maka dia menjalankan onKeyDown ya, onKeyDown. Tapi kalau sudah dilepas, onKeyUp. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Sekarang konstruktor ini hanya ada di ActionScript 3.0. Sebelumnya di part 1 saya sudah menjelaskan ya bahwa ActionScript 2 atau AS2 pendekatannya adalah pemrograman terstruktur.
Sedangkan ActionScript 3 atau AS3 pendekatannya adalah berorientasi objek. Kalau yang namanya orientasi objek pasti ada yang namanya konstruktor. Nah, konstruktor itu apa? Function yang namanya sama dengan nama kelasnya. Kalau di Flash dia hanya berfungsi di ActionScript 3. Kenapa? Karena yang OOP cuma ActionScript 3, sedangkan yang 2 bukan. Dia terstruktur. Oke, kita lanjut lagi ke function literal. Function literal ini pada dasarnya adalah anonymous function. Tetapi function ini dideklarasikan di dalam function lagi. Jadi kan function itu ada yang bisa punya parameter. Nah, di dalam parameter itu kita deklarasikan function lagi. Jadi ada function di dalam function. Yuk kita coba. Kita lihat di sini kita membuat variabel nama string. Ini nama biasa ya, string, tulisannya cepot. Lalu di sini kita memanggil namanya set interval. Set interval itu adalah interval atau jeda waktu ya. Interval atau jeda waktu. Ini adalah nama function. Ini adalah pemanggilan function. Di dalam pemanggilan function, kita malah membuat function lagi. Functionnya punya nama nggak? Nggak punya. Dia nggak punya nama karena dia deklarasinya dadakan ya di dalam function saja. Dan dia akan berjalan selama 1000 milisecond atau 1 detik ya. Jadi ini per detik dia menampilkan tulisan cepot. Oke, saya ulang lagi aja ya. Oke, running. Lihat, sedetik ya. Sedetik, dan seterusnya. Ya, itu set interval. Part 3 selesai, kita akan lanjutkan lagi ke part selanjutnya yaitu pembahasan tentang event handler.